inna rajulun akala 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Ada seorang laki-laki yang mana dia itu duduk berbarengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia lagi makan. Tapi makannya itu pakai tangan kiri. Faqala qul biyamini. Rasul mengatakan, makanlah kamu pakai tangan kanan. Artinya jangan pakai tangan kiri. Tangan kiri itu enggak baik. Pakai tangan kanan. Lalu dia berkata, qala la astati. Dia mengatakan maksudnya saya tidak mampu, saya tidak bisa. Istilahnya sekarang itu kayak ada orang kidal gitu. Apa namanya? Kidal, orang biasa ini. Tapi nggak tahu apakah dia itu memang kidal atau memang sengaja mengejek sebuah sunnah. Di akhirnya kita tahu nanti bahwasannya pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah sifat yang mana sifat itu sering terjangkiti terutama pada kita manusia. Sifat ini adalah sifat sombong. Sifat sombong. Dan ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasulullah maupun tidak disukai oleh manusia secara umum. Saya mengangkat tema ini karena saya takut mungkin ada dari kita atau saya sendiri pribadi, kalau seandainya memang ada sifat-sifat yang seperti ini, mohon kiranya untuk ditegur. Karena sifat ini adalah sifat yang mana dia masuk dalam kategori syirik. Karena dia masuk ke dalam riya, dan riya adalah syirkun asghar, syirik yang kecil. Namun dari kecil inilah dia akan beranak pinak menjadi besar. Seperti halnya pepatah mengatakan bahwasannya saya lupa juga. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya ada sedikit daripada sifat ini, maka kita dipastikan tidak masuk dalam surga. Karena ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan di dunia ini, di mana pertama kali yang melakukannya adalah iblis, la'natullah alaih, yang mana mereka disuruh untuk bersujud kepada Adam, tetapi mereka enggan, sombong, angkuh, takabur, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, dan mereka pun terlaknat sampai hari kiamat nantinya. Oleh karena itu, kita sebagai mukmin, muslim, sepantasnya wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati akan kebaikan. Kalau seandainya ada sebuah keburukan, maka keburukan itu kita cegah. Karena kalau seandainya kita tidak mencegah, maka dosa pertamanya akan berada pada diri kita yang tahu. Kalau seandainya kita cegah, dia tidak mau mendengar atau dia tidak mau melakukan apa yang kita cegah tersebut, kita sudah selesai urusannya. Dan itu
urusannya kepada Allah nantinya. Namun pencegahan nahyu 'anil munkar itu ada beberapa tahap. Kalau seandainya tidak bisa dengan perkataan, dengan perbuatan, kalau seandainya tidak bisa dengan perbuatan, maka didoakan. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-kibr, sombong, adalah batarul haqq wa amtun nas, adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-kibr ini Rasulullah SAW langsung yang mengatakannya, al-kibr batarul haqq wa amtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi sombong ini adalah bisa kita katakan kawan syirik, sahibnya syirik. Jadi kesombongan itu kan masuk ke dalam kategori ria, dan ria itu adalah syirik. Walaupun nanti kategorinya dipilah-pilah, ada syirik yang kecil, ada syirik yang besar. Tapi kita tidak mau masuk ke dalam lubang tersebut. Oleh karena itu kita akan mengangkat tema ini supaya kita mengingatkan satu sama lain. Manusia itu dihinggapin kesombongan karena beberapa hal. Yang pertama, karena membanggakan diri, bangga terhadap dirinya. Yang kedua, meremehkan dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, selalu menonjolkan dirinya, atau bisa kita katakan dengan bahasa kasarnya cari muka. Dan yang keempat, itu mengikuti hawa nafsu. Jadi ada 4 hal yang mana mereka itu masuk ke dalam kategori sombong karena itu. Selain itu, ada juga 4 tempat orang sombong. Di mana-mana aja mereka sombong. Yang pertama, di kecantikan atau ketampanan. Yang kedua, di kekayaan. Yang ketiga, di ilmu, orang yang berilmu. Dan yang keempat, itu pangkat dan jabatan. Jadi kalau seandainya kita kategorikan, mungkin ada yang lebih, mungkin ada lainnya, namun kita akan fokus kepada 4 ini dulu. Yang pertama, kecantikan atau ketampanan seseorang. Yang kedua, kekayaan, kaya, dia punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah orang yang berilmu. Yang keempat, pangkat dan jabatan. Dan yang paling buruk adalah orang sombong di hadapan manusia lainnya karena ilmunya. Jadi kalau seandainya ada orang yang berilmu lalu sombong, nah itulah orang yang paling buruk. Dari kesombongan yang ada 4 tadi, dari hal kekayaan, ketampanan, jabatan, dan ilmu, yang ilmu ini yang paling buruk. Kita lihat memang orang yang punya ilmu kadang sedikit sombong, tapi kita tidak bisa melihat secara keseluruhan atau maksudnya kita tidak bisa melihat secara singkat saja, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Mungkin saja dia tidak mau ngobrol atau dia tidak mau bertutur sapa karena ada 1-2 hal. Namun kalau seandainya memang benar-benar itu terjadi, atau orang yang mempunyai ilmu dia sombong, maka itu baru dikategorikan dengan orang yang paling buruk. Tapi kalau seandainya tidak, maka kita harus melihat pribadi daripada orang tersebut. Apakah memang dia itu orang yang sangat tertutup, atau dia itu menjaga pandangan sehingga dia tidak mau memandang
yang bukan haknya, ataupun memang dia itu orangnya sedikit sensitif sehingga tidak mau berbaur dengan orang lain atau lain sebagainya. Itu semua punya hal-hal yang mungkin secara garis besar dia itu kelihatannya sombong, tapi sebenarnya tidak. Jadi kita harus melihat semuanya, bukan hanya sepintas saja. Baik, masyaallah muslimin, jamaah salat untuk menjalani syahada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an juga kesombongan yang pertama kali itu terjadi pada iblis, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami beriman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, ia menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Jadi ini pertama kali. Kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia merasa sombong, karena dia merasa lebih baik. Karena dia mengatakan bahwasanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Itu kan perintahku, perintah Allah Subhanahu wa taala mutlak. Mau ada alasan atau tidak, kamu harus mengerjakan. Tapi iblis mengatakan, tidak, saya sebenarnya tidak perlu bersujud kepada Adam, karena sebenarnya saya lebih baik daripada dia. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku atau engkau ciptakan aku dari api, sedangkan si Adam ini terbuat dari tanah liat. Padahal kalau kita bandingkan api dengan tanah itu, otomatis api itu akan padam dengan tanah. Seperti itu. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala murka Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan, turunlah kamu ke bumi bersama Adam. Itu setelah semuanya pertama keluar dari surga. Setelah itu iblis menghasut Adam sehingga Adam pun diturunkan dari surga ke bumi. Nah, iblis ini adalah contoh-contoh di mana dia bersombong. Sombong karena memang merasa dirinya lebih besar, merasa dirinya lebih agung, merasa dirinya lebih pantas untuk dinaikkan derajat daripada Nabi Adam. Oleh karena itu dia tidak mau. Akan tetapi iblis tidak meninggal. Artinya dia tetap ada sampai hari kiamat nanti. Dan dia itu meminta tangguhan waktu sampai hari kiamat. Waktu di mana dia itu tidak akan mati kecuali semua manusia akan mati. Dan ketika itu malaikat mencabut seluruh nyawa, dan giliran waktu itu iblis yang akan dicabut nyawanya. Nah, pada masa sekarang ini kita melihat fenomena-fenomena yang bisa kita katakan sebuah kesombongan. Apakah itu di media sosial atau memang di dalam masyarakat kita. Dia merasa dirinya lebih besar, dirinya lebih kaya, dirinya lebih cantik, dirinya lebih anggun, dirinya lebih daripada lebih. Itu adalah sebuah sifat yang memang harus kita hindari. Maka banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dijauhi oleh sebuah sifat yang memang sifat ini akan terus dihembuskan oleh syaitan. Saya ketika melihat sebuah fenomena sekarang itu, yang mana di media sosial misalkan beli bakso sampai 10 juta, setelah itu beli cilor, padahal biasa. Dia mau menampakkan bahwasanya dia kaya, dia ambil uang, ditumpuk-tumpukin, terus dikasih kepada pedagang. Itu seakan-akan dia mau mengatakan, saya ini punya, saya ini kaya, saya ini ada. Dan orang kalau seandainya sudah dihinggapi oleh sifat sombong, maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji sawi. Biji sawi itu kan kecil banget. Nah, walaupun sebesar itu ada sifat sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang tersebut. Makanya hadirnya majelis-majelis ini sebenarnya untuk ini, untuk mengingatkan kepada kita bersama-sama, terutama yang berbicara, agar menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau seandainya ada sifat ini di dalam diri kita, berarti mulai sekarang kita akan hindari sedikit demi sedikit, karena memang itu yang mengatakan bukan saya. Tidak masuk surga itu bukan saya yang mengatakan, tapi Rasulullah SAW yang mengatakan. Ada sebuah kisah di mana Rasulullah SAW duduk bersama seseorang, dan ini kisah tentang kesombongan juga. Inna rajulun akala 'inda Rasulullah SAW bishimalihi. Ada seorang laki-laki yang mana dia itu duduk berbarengan dengan Rasulullah SAW, dan dia lagi makan, tapi makannya itu pakai tangan kiri. Faqala qul biyaminik. Rasul mengatakan, makanlah kamu pakai tangan kanan. Artinya jangan pakai tangan kiri itu nggak baik, pakai tangan kanan. Lalu dia berkata, qala la astati. Dia mengatakan maksudnya saya tidak mampu, saya tidak bisa. Istilahnya sekarang itu kayak ada orang kidal gitu. Kidal, orang biasa ini. Tapi nggak tahu apakah dia itu memang kidal atau memang sengaja mengejek sebuah sunnah. Di akhirnya kita tahu nanti bahwasannya qala la astati, saya tidak mampu atau saya tidak bisa. Ma mana'aka illa kibr. Kamu itu nggak melakukan itu cuma karena ada sifat sombong dari kamu. Artinya dia bisa melakukan pakai tangan kanan, tapi karena sombong, angkuhnya dia, maka dia tidak melakukan. Setelah itu qala fama rafa'aha illa fi. Dia tidak bisa mengangkat kedua tangannya, fama rafa'aha illa fi. Dia tidak bisa mengangkat tangannya itu sampai ke mulutnya. Artinya dia nggak bisa makan lagi. Ketika dia angkat, sudah tidak bisa diangkat. Walaupun pakai tangan kanan, walaupun pakai tangan kiri, sama. Kedua-duanya tidak bisa diangkat karena kesombongan dia. Itu Rasul. Langsung. Jadi ketika Rasul mengatakan makan pakai tangan kanan, nggak boleh makan pakai tangan kiri, sombong dia. Nggak bisa saya istilahnya itu mengejek, atau ya istilahnya itu merendahkan apa yang dikatakan Rasul. Rasul bilang langsung, kalau seandainya kamu memang nggak bisa sekalian. Beneran, setelah itu dia nggak bisa nyuapin lagi. Dirinya itu tangannya itu nggak bisa nyuapin sampai ke mulutnya, gitu. Seakan-akan
ketika dia angkat itu sudah kaku, seperti orang apa istilahnya itu, yang kena stroke itu, kram atau apa, ya dia nggak bisa melakukan itu lagi. Nah, itu contoh kesombongan yang memang langsung diperlihatkan ketika itu. Nah, sebenarnya sifat sombong itu hanya milik Allah. Kita manusia ini tidak ada hak sedikit pun untuk sombong, karena kesombongan itu adalah sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita tidak boleh. Jadi kalau seandainya misalkan kita sedang menuntut ilmu seperti sekarang, lalu kita sombong dalam menuntut ilmu, seakan-akan kita bisa semuanya, seakan-akan kita itu sudah khatam semua ilmu, sehingga kita menyombongkan diri di hadapan manusia, dan itu juga tidak diperbolehkan. Sama semuanya, sombong dalam hal apapun, dalam hal kekayaan, dalam hal kecantikan, dalam hal ilmu, dalam hal jabatan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang mungkin kita tidak tahu, kita bersifat sombong, tidak boleh. Lain ceritanya kalau seandainya memang kita bercanda, itu lain ceritanya. Tapi kalau seandainya memang lagi benar-benar ngomong atau lagi benar-benar serius, kan dalamnya tidak ada candaan, jadi kita tidak boleh sombong. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan sifat ini di dalam Al-Quran. Di surat Shad, surat Az-Zumar, surat Al-A'raf, surat An-Nahl, surat Luqman, dan surat Al-Isra. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang bersifat angkuh atau sombong. Dan semuanya ini harus kita perhatikan dalam mendidik. Misalkan kita punya keluarga, dalam mendidik keluarga, jangan kita biasakan ada sifat sombong, apakah dari diri kita atau dari anak istri kita. Kalaupun memang ada, pastikan itu bukan serius, pastikan itu kadang memang bercanda atau kadang memang bukan hal yang memang sakral. Nah, itu bercanda lain halnya. Tapi kalau seandainya memang serius, kita tidak boleh. Saya kan lebih bisa, masa saya nggak boleh dapat ini? Misalkan saya kan lebih pintar, masa saya nggak boleh duluan? Misalkan saya kan lebih kaya dari dia, masa saya nggak boleh langsung masuk antrian pertama? Misalkan lagi ada antrian di rumah sakit atau manapun, karena kita merasa kita kaya, langsung kita istilahnya itu sogok, atau kita bilang ke dia, saya ini punya ini, saya kasih kamu lebih, tapi saya duluan ya. Sifat sombong itu keluar. Saya kan lebih kaya dari orang lain, jadi saya berhak dong, saya berhak dong. Nah, itu apa namanya, kata-kata kesombongan. Saya berhak dong, gitu. Itu banyak banget sekarang fenomena sekarang yang apa namanya, orang berpikir itu adalah sebuah kewajaran, wajar, biasa gitu. Padahal itu bukan sebuah kewajaran, itu adalah sebuah dosa yang mana kalau seandainya kita tidak menghilangkan dianya, atau kita pun tidak menghilangkan, maka orang yang mendengar atau orang yang memperhatikannya ikut karena kita, maka 2 kali lipat dosa kita. Dosa kita pertama sombong, yang kedua dosa karena orang lain ikut karena kita sombong.
Ada beberapa pengikut kita, misalkan di media sosial itu kita buat seperti itu. Ada beberapa orang yang follower kita atau pengikut kita di Instagram atau di platform lainnya. Misalkan ada 1000. Dari 1000 itu mungkin ada puluhan atau ratusan yang melakukan hal yang sama yang seperti kita lakukan. Ini terutama bagi para orang-orang yang memang banyak followernya. Itu berbahaya. Jadi dia dia mengatakan seperti itu, diikutin sama orang lain, dosa orang lain itu dia juga dapat, itu punya jatah dosa seperti itu. Tapi sama juga kalau seandainya kita berbuat baik, setelah itu orang lain mengikuti perbuatan baik kita sama seperti halnya yang kita lakukan, maka kita juga mendapatkan pahala persis seperti pahalanya orang yang melakukan tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukan. Jadi ada istilahnya amal jariah, ada istilah dosa jariah. Ada amal jariah yang mana dia tidak terputus seperti halnya sedekah. Ada dosa jariah yang mana dia akan terus dan tidak akan terputus seperti itu. Jadi watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan antara kita sesama manusia itu penting. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga kisah Fir'aun yang mana dia sombong dengan kekuasaannya. Karena dia berkuasa, karena dia sudah menjadi raja di Mesir, dia sudah punya semuanya yang tidak orang punya, sehingga dia berlaku sombong. Ditambah lagi hasutan oleh iblis, hasutan oleh syaitan. Setelah itu bertambah-tambah sombongnya, dan akhirnya puncak dari kesombongannya itu adalah dia mengikrarkan diri bahwasanya dia adalah Tuhan. Puncak dari kesombongannya itu. Makanya ketika dia meninggal, itu bumi, laut atau dimanapun nggak menerima jasadnya, karena memang dia sudah menyekutukan Allah. Dan juga itu sebagai bukti kalau kita sekarang itu istilahnya bukti hidup, bukti nyata, bisa kita lihat langsung. Ini loh orang yang dulu sombong gitu. Sampai sekarang masih ada, jasadnya masih ada sampai sekarang. Dan tidak hancur memang. Jadi raja-raja dulu itu kalau seandainya meninggal, mereka dijadikan dimumikan istilahnya, atau disimpan jasadnya itu, dibalsemkan dulu, dibalsemkan sehingga kulitnya itu tidak akan dimakan oleh ulat atau kutu gitu. Nah, setelah dibalsemkan, setelah itu ada minyak-minyak apa gitu, ramuan-ramuan yang memang membuat awet daripada seluruh tubuh itu, organ dalam atau organ luar. Tapi kebanyakan memang dari organ luar, karena dari organ luar kalau tidak bisa dimasukin sama partikel-partikel binatang-binatang itu, organ dalam juga tidak bisa dimasukin, sehingga sedikit demi sedikit bagian dalam itu akan menempis, seperti halnya jantung menempis sampai kering gitu, atau hati menempis sampai kering. Sisanya apa? Sisanya tulang dengan lapisan kulit yang masih ada, seperti itu. Jadi itu bukti nyata soal kesombongan seseorang. Ada juga Namrud dengan kepintarannya, dengan kekuasaannya juga, dan dia juga akhirnya terbunuh oleh hakimnya sendiri. Dan ada juga iblis dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak kisah-kisah orang-orang sombong sebelum kita yang masa-masa dahulu. Bahkan
kisah-kisah mereka itu sebenarnya harus banyak kita lihat, harus banyak kita baca, dan harus banyak kita telaah supaya kita bisa mengambil hikmah di dalamnya, dan kita juga jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kalau sudah sombong, kita susah. Apapun yang dibilang sama orang nggak dengar. Seakan-akan kuping kita itu sudah kesumbat dengan sifat itu. Cara yang paling gampang atau cara yang paling bisa untuk menghancurkan sifat sombong yang ada dalam kita adalah dengan menghadirkan orang yang lebih besar dari dia. Itu. Misalkan nih, ada orang yang sombong karena dia punya tanah 1 hektar. Sombong dia bilang kesini kesana kesini kesana. Kita yang datang kepada dia dengan orang biasa-biasa saja, dia tidak akan ini, apaan sih? Kamu kan miskin, atau kamu kan nggak ada punya apa-apa. Paling kamu datang ke sini untuk minta belas kasihan saya, seperti itu. Tapi kalau seandainya yang menasihatin lebih punya dari dia, misalkan dia punya 1 hektar, orang lain punya 15 hektar, plus dengan helikopter, plus dengan rumah mewah, dan lain sebagainya. Dia datang kepada orang itu mengatakan, kamu punya segitu aja udah sombong. Saya punya 15 hektar, terus punya helikopter, punya mobil Ferrari dan lain sebagainya. Nggak mau sombong, saya biasa aja. Nah, ketika itulah dia akan tersentuh untuk tidak melakukan hal yang sama. Namun cara itu juga selain ampuh juga ada cara-cara lain yang mungkin bisa kita nasihatin, tergantung orangnya dan tergantung psikologinya, seperti itu. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi kalau ada orang sombong, balas dia dengan rendah hati. Itu salah satu caranya juga. Jadi kalau ada orang yang memang terlalu besar, membesar-besarkan diri, seperti tadi saya katakan, balas dia dengan bukan dengan lebih besar lagi, tapi dengan cara yang lebih rendah hati. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hawna, dan ibadur rahman atau hamba-hamba Allah alladziina yamshuna 'alal ardi hawna, yang mana dia berjalan di atas bumi Allah ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ada orang yang sombong atau orang yang jahil yang mengatakan saya punya ini, saya punya itu, saya seperti ini, saya seperti itu. Dia hanya mengatakan salam, kata-kata yang baik saja. Jadi dengan kata-kata baiknya itu orang akan tergugah, dan dengan itulah bisa memperbaiki orang yang sombong tadi menjadi lebih baik. Salah satu muhlikat atau salatu muhlikat syuhun muta' wa hawaya muttaba' wa ijabil mar'i bi nafsi. Ada 3 hal yang bisa membinasakan. Yang pertama, atau 3 sifat yang membinasakan. Yang pertama adalah sifat rakus dan bakhil. Ini sifat ini akan menghancurkan diri kita atau orang sekitar kita. Syahul muta'am, rakus yang sangat-sangat dan bakhil yang sangat-sangat. Wa hawaya al-muttaba, dan nafsu yang terus diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujub seorang manusia kepada dirinya sendiri atau sombong terhadap dirinya sendiri. Dan orang yang sombong atau orang yang angkuh, ada sifat takabur di dalamnya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah kamu ke dalam neraka jahannam dan kamu kekal di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka inilah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Sifat ini
sekarang biasa-biasa saja, tapi sebenarnya dia itu bukan biasa-biasa saja. Dia itu adalah sifat yang memang berbahaya dan tidak boleh ada di dalam diri kita. Yaqsul mutakabbiruna yawmal qiyamah an tanzaru fi suwari rijal yaghshahum adh-dhullu min kulli makanin fayusaquna ila sijni fi jahannam yusamma bulas ta'aluhum naru an-yari yusqawna min 'usaratin ahli an-nari tinatan al-khabbal. Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam neraka jahanam yang namanya bulas. Api neraka yang sangat panas membakar mereka. Mereka akan diminumi nanah-nanah penduduk neraka, yaitu tihnatul khabar atau lumpur kebinasaan. Hadis hasan. Dan ini adalah balasan bagi orang-orang yang memang al-kibr, punya sombong dalam dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, wa nad'u Allah ta'ala an yub'idna an hadhihi as-sifat sifatun muhlikatun. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhi sifat yang bisa membinasakan ini pada diri kita, karena memang kalau seandainya ada sedikit saja sifat ini, maka kita tidak akan bisa masuk surga. Jangankan kita bilang banyak, sifat sedikit saja punya sombong, maka kita tidak bisa masuk surga. Tidak berhak kita masuk surga karena ada sifat ini. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab. Saya persilakan. Ini bisa kalimat munafik, kalimat orang munafik. Ya, munafik. Kenapa? Ini orang munafik itu. Ciri-cirinya, maksudnya kalimatnya apa maksudnya? Pertanyaannya, apakah ciri-cirinya, orang-orangnya, atau tempat mereka di akhirat nanti, seperti itu? Ini pertanyaannya apa dulu? Ayatul munafik salah. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia pasti berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercayai, maka dia akan berkhianat. Itu gitu. Nah, itu ciri-ciri. Ya. Jadi maksudnya penjabaran dari sifat itu. Oke. Kalau seandainya ada orang yang memang berbicara, dia ngomong besar, dia ngomong bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa ini, tapi dia nggak melakukan, dia sudah berdusta. Bukan hanya berdusta karena memang dia tidak bisa melakukan, mungkin saja dia berdusta dengan hal yang lain. Misalkan dia katakan bahwasanya saya punya rumah besar, saya punya apartemen, saya punya mobil. Nah, tahun-tahunnya kita pergi ke rumah dia punya ada motor butut. Itu juga sebuah kebohongan. Orang yang berbohong sudah termasuk ke dalam dusta. Terutama kalau dikatakan dusta ini ada keterkaitan antara satu pihak dan pihak yang lain. Dia ngomong dengan orang lain, itu ada keterkaitan. Nah, itu bohong juga
sifat-sifat orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Ada misalkan dia berjanji, setelah itu dia mengingkari. Misalkan nanti jam 4 temui saya di masjid ini. Jam 4 dia lagi main bola, enggak pergi ke masjid, padahal dia sudah berjanji. Nah, itu juga salah satu sifat. Tapi kita harus melihat juga kenapa dia memang itu. Oh, mungkin saya kelupaan, itu udah beda lagi gitu. Jadi kita nggak boleh langsung serta-merta mengatakan kamu munafik, darkil asfal minan nar. Enggak. Kita lihat juga, mungkin dia ada alasan yang membuat dia lupa akan janjinya, seperti itu. Salah satunya juga kalau seandainya dia diundang, misalkan dia diundang ke tempat-tempat yang lain, ke walimahan atau ke ini, nah itu adalah hak seorang muslim. Kalau seandainya sudah diundang, maka muslim yang diundang itu harus pergi ke rumah orang itu. Kalau seandainya memang dia tidak bisa, dia meminta maaf kepada orang yang dia undang, yang diundang. Tapi kalau seandainya tidak dan sengaja dia tidak tidak pergi, itu adalah pengingkaran akan sebuah wa'dun. Apabila dia berjanji, pengingkaran akan sebuah perjanjian, itu juga termasuk ke dalam itu nantinya. Tapi nanti seperti bahasan tadi, lihat dulu, mungkin ada alasan yang signifikan atau alasan lain yang memang membuat dia tidak bisa melakukan janjinya tersebut. Dan yang terakhir, wa idza tumina khana. Kalau seandainya dia diamanahi, maka dia akan berkhianat. Kalau seandainya misalkan kita amanahkan, saya amanahkan duit ini kepada kamu, tolong duit 100.000 ini kamu kasih ke pengajian TPA Nurul Amal. Duitnya dikasih, tapi diambil sama dia setengahnya diambil sama dia, setengahnya dikasih lagi sama TPA Nurul Amal. Misalkan itu salah satu contoh dia tidak amanah, karena uang 100.000 yang dikatakan bahwasanya harus sampai ke TPA Nurul Amal. Kalau seandainya memang dia mengatakan bahwa ini ada duit ongkos ya sama orang yang memberikan, Pak, ini kan saya ngasih ke mereka, jadi ada ongkos ke saya, itu sudah beda, itu tidak melanggar janji atau tidak mengkhianati. Tapi kalau seandainya memang dia datang setelah itu ngasih setengah tanpa ada perjanjian sama sekali, dia ambil setengah untuk dia dan setengahnya lagi dikasih untuk TPA Nurul Amal, jadi itu adalah sebuah pengingkaran akan amanah. Itu salah satu pengingkaran terhadap amanah juga. Jadi bukan hanya dia tidak memberikan, tapi kalau memberikan tapi sudah diambil, itu juga pengingkaran terhadap amanah juga. Jadi ini yang biasanya terjadi. Oh, saya enggak, saya disuruh ini diamanahin seperti ini, tapi saya lakuin, saya kasih semuanya. Iya, kamu kasih, tapi setengahnya kamu ambil untuk kamu. Gitu. Itu tidak amanah berarti. Tidak amanah masuk ke dalam sifat munafik. Dan munafik adalah orang-orang yang dimana tempatnya mereka di akhirat nanti adalah fidarkil asfali minan nar, di dalam kerak yang namanya neraka. Biasanya kita kalau masak nasi ada keraknya, kerak nasi itu. Nah, kalau nanti ada neraka seperti halnya kita masak nasi, nah, keraknya itu di situ tempat di mana orang-orang munafik. Seperti itu. Itu saja mungkin. Ada lagi? Pak Adi. Yang ada
Ya. Kemudian tidak masuk surga. Kemudian juga orang munafik nanti membaca di neraka. Tapi apakah walaupun nanti dia ada kalimat la ilaha illallah di hatinya, walaupun sedikit itu bagaimana? Baik. Ada kalimat orang. Iya. Jadi kalau seandainya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW, kita sudah dipastikan untuk masuk surga, walaupun nanti ada tes masuk neraka dulu. Tes masuk neraka, iya, digosok dulu gitu. Jadi kita tak serta-merta masuk langsung surga, tergantung amalan kita. Kalau emang amalnya baik semuanya, lurus seperti hanya jalan tol, nggak apa-apa, bisa, memungkinkan. Tapi pasti kita akan berbuat maksiat nantinya, kita akan berbuat salah. Nah, nanti tergantung Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah merahmati kita dan memberikan kita rahmat darinya, maka itu semuanya kembali kepada Allah. Tapi kalau seandainya memang kita berdosa, maka kita akan masuk ke neraka dulu. Nah, makanya ada istilahnya itu pengadilan, timbangan di mana baik dan buruknya. Kalau seandainya kita buruk paling banyak, ya udah masuk neraka dulu gitu. Jadi kalau seandainya kita enggak banyak baiknya, maka kita dipersilakan untuk masuk surga seperti itu. Nah, istilah al-kibr masuk ke dalam memang ada sedikit kiber di dalam hati kita yang memang masuk ke neraka. Itu nanti kan ditimbang lagi, semuanya itu akan ditimbang. Dan ketika penimbangan itu berat mana? Berat gara-gara ada kesombongan tadi sebiji sawi. Ketika timbangannya itu diperlihatkan, maka beratnya kemana? Gara-gara sombong itu mungkin sebiji sawi, beratnya ke jelek, bukan beratnya ke baik. Padahal amalan kita banyak seperti itu. Gara-gara berat banyak ke jelek, akhirnya kita masuk neraka dahulu. Masuk dulu, digosok dulu di neraka. Setelah digosok di neraka, selesai capek-capek di neraka dulu, dibakar semuanya. Setelah itu baru masuklah ke dalam surga. Jadi ada istilahnya itu ditimbang dulu, ditimbang akhir daripada itu. Kalau seandainya gara-gara sombong itu menaikkan derajat keburukan kita, akhirnya timbangan itu akan besar keburukannya daripada kebaikannya. Sehingga gara-gara itu saja bisa jadi kita masuk ke neraka. Makanya istilah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr, itu dia. Jadi enggak serta-merta langsung masukin, enggak juga. Jadi ada pertimbangan lain dan ada hal-hal yang seperti itu. Ada lagi nih Ustaz, karena orang meninggal nih ya, orang yang Islam meninggal, kenapa orang yang orang kampung itu nemenin itu gimana itu? Nemenin dia yang meninggal. Orang non Muslim. Jadi orang kampung. Enggak, maksudnya itu kebanyakan film gitu. nemenin apanya? Nemenin enggak, maksudnya nemenin ke kuburan, nemenin di rumah. Iya. Itu kebanyakan gitu. Itu sosial. Masuknya bukan ke muamalah, tapi masuk ke sosial mujtama. Jadi masuk ke dalam sosial bermasyarakat. Kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Kita nggak bisa juga bilang, oh kamu ini kan Muslim, nanti semua kalian ini masuk neraka. Nggak mungkin juga kita bilang gitu kan. Karena kita Muslim, seakan-akan kita masuk surga. Nah, itu udah masuk sifat sombong juga nanti. Nah, seyogyanya kita kalau ada orang berduka, maka kita istilahnya itu kita ringankan duka mereka.
Dengan cara apa? Paling kurang kita sebagai tetangga atau sebagai masyarakat yang ada pada lingkup itu memberikan sedikit keringanan daripada duka mereka, sehingga mereka itu tidak merasa sendirian, tidak merasa bahwasanya mereka itu terlalu berduka, masih ada orang-orang lain yang baik di sini. Mungkin gara-gara kita datang, tapi jangan sampai kita doakan, maksudnya yuk kita tahlilan ke itu, enggak gitu juga, jangan sampai gitu juga. Jadi kita datang ke mereka sebagai sosial kita, manusia, kemanusiaan kita, tapi tidak harus dalam hal beragama. Jangan sampai kita karena ini dalam lingkup kita, yuk kita doain, yuk kita setelah doa setelah meninggal itu atau kita ziarahin, enggak juga. Sebagai seorang manusia sosial saja, sosial kepada mereka. Mungkin gara-gara kita muamalah baik ke mereka, sosial kita baik ke mereka, mereka tersentuh hati mereka. Oh, ternyata Islam itu tidak sekeras yang saya dengar, sehingga mereka pun bisa menerima Islam dan masuk dalam Islam. Seperti itu ya. Nakhtatim berdoa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.